Baik, mohon izin menyampaikan Pak Deputi atau SMP, Pak Dirjen, dan semua pejabat yang hadir pada siang ini dan rekan-rekan semua, bahwa terkait dengan suhu udara, tadi malam kami sudah merencanakan dan bekerjasama dengan tim dari laut untuk pengaturan lokasi pencarian menggunakan udara. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak dari BMKG, dan tadi malam juga kami sudah update Pak, kami update juga dari rekan-rekan di BMKG terkait dengan kondisi pada hari ini di wilayah selatan yang memang arusnya cukup kuat, yang tentunya akan menyusahkan kita dalam pelaksanaan pencarian untuk manuver pergerakan kapal di area selatan. Sehingga kami membagi tugas dengan tim dari laut bahwa kami pencarian udara ada di wilayah selatan. Dan tentunya nanti kami akan melihat lagi dari weathernya Pak ya, karena tadi disampaikan ada potensi hujan ya. Tadi kami akan melihat itu, kami lebih ke timingnya mungkin Pak Deputi. Nah, kemudian untuk alat udara yang direncanakan ada dari Bali Air, kemudian dari Basarnas sendiri dan Polri, tapi untuk saat ini yang lain belum A1, mohon izin Pak, belum A1. Jadi untuk searching area-nya kami tetap sudah kami tetapkan, hanya nanti kami akan mengoptimalkan dulu apa yang ada. Kalau saat ini yang ready dari jam 8 adalah dari alut Basarnas atau suhu udara Basarnas, kami akan gunakan itu. Jika nanti yang lain sudah A1, maka kami akan membuat timingnya yang berbeda, tapi pada area yang sudah kita tentukan. Demikian Pak Deputi. Terima kasih. Baik, terima kasih kru udara. Kemudian untuk kru darat yang dari rekan-rekan Polri, saya sampaikan kepada para hadirin dan media, kemarin rekan-rekan Polri, khususnya Pak Kapolda, saat pergerakan dari Surabaya menuju Banyuwangi, langsung juga melakukan searching udara dengan satu heli Polda. Kemudian saya juga dari Jakarta langsung sampai sini sekitar 14.57, langsung melakukan searching udara juga sampai 15.36. Kemudian setelah review di dinding dari Basarnas melakukan check road menuju ke dermaga ASDP sini. Dan mungkin mudah-mudahan nanti heli Basarnas dan heli Polri kalau sudah siap bisa langsung stay di sini. Itu untuk yang heli Polri. Kemudian untuk kawan-kawan Polres dari Polri kemarin manakala, makanya tadi saya bagi dua, OSC Gilimanuk dan Ketapang, dengan data fakta korban yang selamat diketemukan di wilayah Gilimanuk, Kapolda Jawa Timur dan Bali berkoordinasi sehingga verifikasi dan identifikasi korban selamat dilakukan di sana. Setelah siap baru digeser ke sini. Kemarin diterima oleh Pak Danlanal, Kapolres dan Kakansar Surabaya. Langsung dan dilakukan trauma healing, pengecekan medis, baru mereka kembali. Kita selalu akomodir dan akomodatif kepada korban khususnya yang selamat ataupun yang meninggal. Rekan-rekan media kemarin sudah mengetahui langsung dan itu sudah arahan Bapak Menteri Perhubungan, di mana korban yang ingin selamat dan segera ingin pulang, kondisi kesehatannya stabil, tidak memerlukan trauma healing ataupun konsultasi psikis, bisa langsung kembali. Demikian juga semalam selesai rilis dari hasil evaluasi, Pak Menhub langsung menerima keluarga korban dan menyerahkan jenazah, sehingga diupayakan lebih
manusiawi dan humanis lagi keinginan pihak keluarga bagaimana sehingga jenazah bisa langsung dibawa. Malah Pak Kapolda memberikan jaminan administrasi surat-surat kita susulkan secepat mungkin. Kita memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang terdampak ataupun sedang terduga. Itu untuk dari Seru Darat Polres ataupun Polri dan jajaran yang ada terlibat dalam operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya ini. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin Pak Dirjen dari siapa lagi? Cukup Pak KNKT kalau mau menyampaikan, dia baru bergabung semalam dan sudah saya laporkan ke Pak Menteri. Tapi sampai dengan operasi SAR H+7, saya berharap kita fokus mencari menolong korban, tidak membicarakan yang lain dulu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya dan media. Pertama, saya ingin ikut berbelasungkawa atas kejadian ini. Semoga mereka yang menjadi korban bisa diampuni dosanya dan diterima di sisinya. Kami dari KNKT tugasnya adalah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan. Namun di dalam masa operasi SAR ini, semua seperti yang disampaikan Pak Eko, kita saling membantu untuk bagaimana bisa menemukan korban baik yang selamat maupun yang meninggal secepatnya. Jadi apa yang bisa dibantu KNKT saat ini adalah kita mengikut koordinasi dari SAR. Nanti kalau SAR-nya sudah close, baru kami akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kelanjutan dari investigasi. Jadi mungkin investigasi ini kita mulai dari saat kapal berangkat. Ketika kapal berangkat kan dikeluarkan SPP. Bagaimana proses pengeluaran SPP? Apakah persyaratan-persyaratan yang diperlukan di SPP seperti cuaca, seperti kelaikan kapal, dokumen, apakah semua sesuai dengan peraturan? Dan nanti kita akan mencari evidence-nya atau bukti-buktinya. Terus kemudian ketika kapal kecelakaan itu sudah terjadi dan di kapal itu kan dilatih tanggap darurat. Nah, bagaimana pelaksanaan tanggap darurat di kapal? Dan kita juga sudah mengumpulkan video-video dari medsos mengenai bagaimana kondisi-kondisi ketika terjadi kondisi darurat di kapal. Nah, terus kemudian kita juga akan di kapal itu ada alat keselamatan termasuk namanya ECOP untuk memancarkan beacon ketika kapalnya tenggelam, itu harus otomatis memancar. Kemarin saya tanya dari teman-teman Basarnas nggak ada beacon itu Pak ya, ECOP-nya. Lebih stress dari kapal. Dari KSOP. Oh, dari KSOP. Iya. Nah, termasuk di kapal itu ada namanya life raft atau rakit rakit penyelamat atau ada Scotty juga. Nah, berapa life raft yang aktif saat itu? Karena life raft ini dalam kondisi darurat seperti ini sangat membantu untuk bisa digunakan para penumpang untuk dilakukan penyelamatan sampai menunggu tim penyelamat datang kemudian. Nah, di sini kami juga akan melakukan evaluasi. Kenapa karena pada waktu kecelakaan Yunis ataupun Ravelia di daerah sini itu juga mengalami hal yang sama, bahwa life raft-nya tidak berkembang semuanya. Nah, ini kami hal-hal yang berulang seperti ini akan menjadi perhatian kami untuk kami segera mengeluarkan semacam rekomendasi segera untuk dilakukan proses evaluasi mengenai life raft. Tapi kami belum tahu di kapal Tunu Pratama Jaya ini apakah life raft-nya berkembang semua atau tidak. Kemudian bagaimana
kenapa ada korban-korban ini terjadi, dan kita akan melihat proses-proses selanjutnya, terutama nanti masalah penyebab dari kecelakaan kapal. Nanti kami akan lakukan evaluasi di Jakarta. Mungkin itu proses yang kita akan lakukan. Jalan ceritanya kurang lebih seperti itu, mulai dari saat berangkat kapal terjadi kecelakaan, kenapa timbul korban, kelemahan-kelemahannya di mana. Nah, kelemahan-kelemahan ini akan kita masukkan di dalam rekomendasi KNKT agar kecelakaan dengan penyebab yang sama bisa kita hindarkan. Mungkin itu Pak Eko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala KNKT, dan selamat datang Pak Ferry dari Gapasdap ya, sebagai operator komunitas operator angkutan penyeberangan. Jadi kemudian Pak Dirjen, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini bisa berjalan lancar sesuai rencana. Kemudian dari iya Pak KSOP, sorry, silakan, mohon maaf. Terima kasih Pak, selamat pagi, salam sehat semuanya. Mohon izin Pak Deputi, Pak Dirjen, mungkin ini hanya sebatas informasi aja bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Navigasi. Insya Allah hari ini kita akan mencoba untuk mendapatkan posisi rack-nya Pak. Ini bertujuan untuk keselamatan dan keamanan pelayarannya. Kemudian nanti kami akan juga bertanya ke BMKG apakah memang karena kami membawa alat berat untuk menggunakan sonar yang nanti mudah-mudahan kalau hari ini berhasil, nanti sore mungkin kita bisa infokan atau bisa kita laporkan. Terima kasih Pak Deputi. Terima kasih Pak KSOP. Mohon maaf ya. Terus ini sebenarnya tuan rumahnya KSOP sama home supportnya nih Pak GM nih. Pak GM mungkin ngomong dulu lah, karena kita sudah ada di rumahnya beliau-beliau. Sekali lagi mohon maaf, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Pak Eko selaku pimpinan dari Basarnas mewakili dalam upaya menanggulangi atau upaya evakuasi penyelamatan KMP Tunu, Pak Dirjen. Mungkin Pak, prinsipnya kami dari SDP siap support Pak untuk melakukan upaya. Sepakat Pak, kita di sini fokusnya adalah untuk evakuasi dan penyelamatan. Terus kemudian juga memediasi keluarga korban. Tentunya kami dari wakil manajemen Pak siap support apa yang diperlukan. Terima kasih Pak masukannya kemarin juga. Mungkin nanti kami juga akan sediakan untuk tempat teman-teman media. Nanti akan kami kumpulkan Pak jadi satu. Jadi nanti kalau kita sudah sepakati untuk pers ini kan nanti setiap pukul 8 sama pukul 4. Ya, jadi mungkin teman-teman media ini nggak perlu juga, mohon maaf, di sini kan gabung dengan traffic kendaraan. Jadi biar nggak mengganggu flow kendaraan, karena kalau siang biasanya agak mulai padat. Itu juga kami untuk keamanan teman-teman pers juga. Jadi nanti teman-teman pers sudah tahu jadwalnya. Jadi harapannya nanti kami sediakan tempat. Jadi mohon tidak keluar dari area itu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih.